Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemaaf dan toleransi. Sebelumnya mari kita sama-sama awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang keharusan kita menjadi seorang pemaaf yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Nah, kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 126 yaitu, jika memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan kezaliman yang dilimpahkan kepada kalian. Artinya, ketika kita sakit hati atau mendapatkan kezaliman dari orang lain, di ayat ini dijelaskan boleh membalas, tetapi ingat, kadar levelnya semuanya harus sama. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh kurang. Nah, tapi dijelaskan juga bahwa yang kedua adalah bersabar lebih baik di dunia dengan mendapat kemenangan dan di akhirat dengan mendapat pahala yang besar. Berat memang memaafkan orang lain itu, tapi kita sebagai manusia harus sadar bahwa mungkin orang lain melakukan itu kepada kita, sebelumnya memang kita penyebabnya. Tapi jika pun memang kita benar-benar dalam keadaan dizolimi oleh orang lain, ya, boleh membalas, tapi balasannya harus sama, ya. Apa yang dia lakukan, itu yang kita lakukan kepada dia. Tapi ingat, bersabar itu lebih baik. Ingat, bersabar itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, dengan kita bersabar, dengan kita bisa menahan diri, ya. Kalau kita didolimi orang lain itu sakit atau kita tidak bisa menerima, berusahalah sebisa mungkin untuk tetap menahan diri tidak melakukan hal yang sama. Ya, karena kezaliman itu tidak disukai oleh Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 39 sampai 40 yang artinya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Seperti tadi dijelaskan bahwa kezaliman tidak disukai Allah. Nah, oleh Allah dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40-nya ya. Di situ dijelaskan innahu la yuhibbuz zalimin. Ya, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa jika orang beriman mengalami segala bentuk kezaliman, maka ia membela dirinya dan tidak diam saja terhadap kezaliman yang menimpa. Boleh membalas tapi dengan balasan yang sama. Artinya ketika diri kita disakiti, maka kita boleh membalasnya. Ya, kita harus membela diri. Kita tidak boleh rendah diri di hadapan orang lain, tapi harus rendah diri itu di hadapan Allah. Ketika kita mendapat kezoliman, ya, yang sudah menyakiti kita atau membuat kita dalam keadaan serendah-rendahnya, kita tidak boleh diam saja. Boleh membalas, tapi ingat catatannya, membalas dengan balasan yang sama. Tidak boleh lebih dari apa yang kesakitan yang kita terima. Biasanya kan watak buruk manusia itu, pokoknya saya sakit hati sama dia harus lebih sakit daripada saya. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena di ayat yang sebelumnya juga dijelaskan bahwa boleh kita membalas, tapi balasannya harus sama. Begitupun di ayat ini. Nah,
Tapi dijelaskan juga bahwa jika seseorang memaafkan kezoliman atau kesalahan orang lain dan malah berbuat baik kepada orang itu, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah memang memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kita sendiri tidak sadar bahwa kita juga sesungguhnya pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi sebelum kita tidak mau memaafkan orang lain, sadar dulu bahwa kita itu juga memiliki kesalahan kepada orang lain. Tapi ingat ya, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, bahwa yakinlah pahala itu atas tanggungan Allah. Nah, meskipun di situ diperintahkan bahwa kita ketika kita mendapatkan kezoliman harus dibalas dengan hal yang sama, tetapi tetap Allah menegaskan dalam Quran surat ini adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Nah, kenapa ditutup dengan kalimat ini? Ini untuk menjelaskan bahwa saling menzolimi satu sama lain itu tidak boleh dan tidak disukai oleh Allah. Bahkan memang manusia sendiri tidak disukai ketika mendapat kezoliman dari orang lain. Ya, maka dari itu kita sebagai sama-sama manusia harus saling memaafkan, harus saling berusaha untuk tidak terhadap orang lain. Nah, siapa itu pemaaf? Apa itu pemaaf? Nah, pemaaf itu adalah sikap rela memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Itu adalah pemaaf. Jadi orang yang rela memaafkan itu hatinya tulus, tidak mau membalas kejahatan orang, tapi dia malah membalasnya dengan kebaikan. Tapi itu bukan hal yang mudah, ya. Demikianlah pembelajaran pada kali ini mengenai pemaaf. Nanti akan Ibu lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silahkan dipahami dan mari sama-sama berusaha untuk menjadi seseorang pemaaf yang tulus, yang tidak mau menyakiti hati siapapun. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.